Peristiwa Gerakan 30 September PKI menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada 30 September 1965 malam, hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji. Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut ketujuh perwira tersebut. Ahmad Yani adalah satu di antara 6 jenderal yang terbunuh pelatuk senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat. Diberitakan pemandu Museum Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno, mengungkapkan pasukan yang datang menyergap, masuk melalui pintu belakang, dan membunuh sang jenderal saat itu juga. Berdasarkan informasi dari laman sejarah TNI, pada 30 September 1965, sekitar pukul 4:30 pagi di keesokan harinya, rombongan penculik menghampiri rumahnya. Suprapto yang masih dalam keadaan mengenakan piyama dan sarung, keluar menemui mereka. Ia meminta izin untuk terlebih dulu berganti pakaian. Permintaannya ditolak, dan langsung menodong Suprapto sembari membawanya ke Lubang Buaya. Di sana, ia dianiaya dalam keadaan tubuh terikat. Sebelumnya, MT Haryono yang dikenal sebagai penyayang anak ini, diberondong peluru di kediamannya, saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Sayangnya, jumlah lawan terlalu besar, banyak peluru yang akhirnya bersarang di tubuh Haryono. Ia diseret naik ke atas truk, dalam kondisi tidak bernyawa. S. Parman, disergap pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4 WIB. Perwira ini tidak menyadari kedatangan rombongan penculik, karena menggunakan seragam cakrawirawa. Rombongan itu mengatakan suasana di luar genting, bahkan mereka ikut masuk ke kamar tidur, saat Parman berganti pakaian. Laki-laki bernama lengkap Siswondo Parman ini pun dibawa pergi. D.I. Panjaitan, diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk, langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah. Panjaitan pun berpakaian rapi layaknya akan pergi ke satu upacara. Meskipun sudah beberapa kali diperingatkan, jenderal itu sempat melawan, sehingga ia ditembaki di halaman rumahnya, dan langsung dibawa pergi. Penculikan Sutoyo terjadi pada 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya, dan hansip yang berjaga dibuat tidak berdaya. Sutoyo diminta untuk menemui Soekarno di Istana Kepresidenan. Setelah Sutoyo naik, saat di atas truk itu, Sutoyo diikat tangannya dan ditutup matanya.
Laki-laki ini bukan sasaran para penculik. Namun tendean saat 1 Oktober 1965 pagi, tengah berada di rumah Jenderal Alha Nasution, yang merupakan target sesungguhnya. Saat rombongan itu datang, ia mengaku sebagai Alha Nasution, bertujuan menyelamatkan atasannya dari penculikan. Dan benar, akhirnya Alha Nasution lolos dari penculikan. Jenazah ketujuh perwira dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebenarnya masih ada 3 orang lain menjadi korban peristiwa G30 SPKI itu. Namun, jasad mereka tidak turut dibuang dalam sumur.